Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa PPG gelombang 1 tahun 2024 program studi PGSD kelas 7. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai tugas elaborasi pemahaman, etika, dan profesionalisme guru topik 7 yang berisikan evaluasi dan demonstrasi rancangan pembelajaran. Di sini ada 6 poin yang akan kami bahas. Sebelumnya, perkenalkan, saya Zabilatus Oktaviani, bersama 4 rekan saya, yaitu Merita Rizka, Vina Nidaul, kemudian ada Homsia Naili, dan juga ada Nur Fitriani. Pada poin pertama, yaitu akan menjelaskan mengenai kelengkapan komponen modul ajar yang dibawakan oleh Merita. Silahkan. Baik, di sini saya akan mengevaluasi terkait dengan kelengkapan komponen modul ajar. Menurut saya, modul ajar tersebut sudah lengkap, di mana dalam modul ajar tersebut ada identifikasi modul. Identifikasi modul sendiri terdapat poin-poin. Yang pertama ada penyusun, instansi, tahun penyusunan, jenjang sekolah, mata pelajaran, kelas, dan alokasi waktu. Kemudian ada capaian pembelajaran. Karena ini merupakan modul pembelajaran kurikulum merdeka, maka dicantumkan juga dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian ada sarana dan prasarana yang digunakan pada saat proses pembelajaran. Kemudian ada modal pembelajaran yang akan digunakan dan juga tujuan pembelajaran. Kemudian dicantumkan juga pertanyaan pemantik yang akan disampaikan ke peserta didik. Dan yang paling penting ada kegiatan pembelajaran, di mana di kegiatan pembelajaran ini ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kemudian setelah kegiatan pembelajaran selesai, terdapat refleksi. Nah, refleksi ini adalah terdapat refleksi peserta didik dan juga refleksi guru. Kemudian ada juga asesmen yang akan digunakan untuk menilai peserta didik. Dan kemudian ada kegiatan pengayaan dan remedial jika dibutuhkan oleh peserta didik. Lalu terdapat lampiran, di mana lampiran ini terdapat soal diagnostik kuisis. Kemudian juga ada pengelompokan hasil asesmen dan juga soal-soal yang akan diberikan kepada peserta didik untuk dikerjakan. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya yaitu ada poin kedua mengenai kesesuaian modal, media, dan asesmen dengan tujuan pembelajaran yang diteruskan dengan poin ketiga, yaitu kreativitas dan inovasi model pembelajaran yang akan disampaikan oleh Homsia Naili. Ada Homsia Naili, disilahkan. Baik, untuk tujuan pembelajaran dari modul ajar ini berupa melalui pengerjaan soal, peserta didik dapat menghitung durasi waktu suatu aktivitas dengan menggunakan operasi hitung dengan tepat. Nah, kemudian untuk model pembelajarannya yaitu menggunakan CRT atau Culturally Relevant Teaching, kemudian juga ada TARL dengan pendekatan cooperative learning. Nah, kemudian untuk medianya, pada proses pembelajaran itu menggunakan media PowerPoint dan juga soal kentang. Dan asesmen yang digunakan itu dengan teknik tulis dan instrumennya berupa lembar soal. Nah, dengan demikian maka ada kesesuaian antara media, kemudian juga model pembelajaran dan juga asesmen dengan tujuan pembelajaran. Yang mana melalui soal tertulis yang dan menggunakan soal kentang ini, peserta didik dapat menghitung durasi waktu suatu kegiatan. Nah, kemudian model yang digunakan yaitu kan cooperative learning, yang mana model ini sudah termasuk kreativitas dan inovasi. Karena melalui model pembelajaran ini, peserta didik dapat melatih bekerja sama dan juga kolaborasi mereka. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk poin keempat, yaitu mengenai kreativitas dan motivasi dan inovasi media yang akan disampaikan oleh Nur Fitriani. Kepada Nur Fitriani, disilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan tentang kreativitas dan inovasi media pembelajaran yang sedang ditampilkan. Yang pertama, saya akan menyampaikan kreativitas media pembelajaran.
Adapun penggunaan soal kentang adalah bentuk yang sangat kreatif dalam penyajian soal, sehingga membuat proses pembelajaran menjadi lebih interaktif dan menarik bagi siswa. Selain itu, di dalam modul ini juga menggunakan penggunaan lagu daerah untuk menentukan urutan presentasi kelompok yang merupakan cara kreatif untuk membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan lebih dekat dengan budaya lokal. Ini membantu siswa juga untuk belajar dalam suasana yang lebih rileks dan mengurangi kebosanan. Lalu adapun penggunaan quizzes yang sangat membantu peserta didik dalam penggunaan media berupa teknologi yang lebih termodern. Ini juga merupakan salah satu cara kreatif untuk menjembatani pembelajaran digital dan konvensional. Lalu, adapun inovasi media pembelajaran dalam modul ini, yang pertama pendekatan culturally relevant teaching. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pembelajaran disesuaikan dengan konteks budaya siswa. Lalu ada pendekatan teaching at the right level. Ini merupakan inovasi yang memfokuskan pada pengelompokan siswa berdasarkan kemampuan yang diidentifikasi melalui asesmen diagnostik yang menyesuaikan berdasarkan kelasnya peserta didik. Lalu ada pun penggunaan PowerPoint dan laptop. Ini merupakan media presentasi digital seperti PowerPoint dan menjelaskan konsep durasi waktu, membantu visualisasi konsep yang abstrak. Sehingga peserta didik ketika melihat PowerPoint, peserta didik lebih mengerti pembelajaran. Mungkin kesimpulan dari saya, modul ajar yang digunakan telah memberikan contoh modul yang kreatif dan inovasi, sesuai dengan pembelajaran pada modul ajar kurikulum Merdeka tahun 2024. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mbak Bila. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu pada poin kelima, mengenai kreativitas dan teknik asesmen yang akan disampaikan oleh Vina. Kepada Vina, disilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan asesmen dari modul ajar yang telah disusun. Dari asesmen yang telah disusun, sudah sesuai dengan capaian pengetahuan peserta didik, namun belum mencakup asesmen sumatif. Dalam modul ajar tersebut, hanya terdapat asesmen diagnostik dan formatif. Kemudian, rancangan asesmen diagnostik dan formatif telah disusun dengan sangat menarik, di mana menggunakan metode soal jenis kentang dan kuisis. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu poin terakhir, poin ke-6 mengenai kreativitas dan inovasi mengenai bahan ajar yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Pada modul ajar ini belum terdapat atau belum menunjukkan mengenai bahan ajar yang digunakan oleh guru. Saran dari kami yaitu guru dapat menambahkan satu poin pada modul ajar ini mengenai bahan ajar yang digunakan. Bahan ajar ini bisa berupa buku guru atau juga bisa berupa buku siswa, atau apabila guru ingin menggunakan bahan ajar yang lain seperti bahan ajar podcast, bahan ajar majalah, dan bahan ajar koran, itu bisa diletakkan di dalam modul ajar sendiri. Oke, sekian presentasi dari kami. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.